Hello everyone, how are you back again with me? In this video I will talk about the hypothesis test. What the hell is a hypothesis test? I am Oks Al-Fajri from the University of Technocrat Indonesia. Let's discuss more about hypothesis. Hypothesis testing is a method of making discussion based on data analysis. In statistics, a result can be said to be statistically significant if the event unclear to be causal of change factor according to predetermined probability limits. Oke, kita selanjutnya menggunakan bahasa Indonesia saja. Yang pertama kita bahas pengertian uji hipotesis. Ada hipotesis 0. Ini menggambarkan klaim yang akan diuji atau ditolak berdasarkan bukti statistik yang ada. Kemudian hipotesis alternatif merupakan klaim yang diterima jika hipotesis 0 ditolak. Oke, baiklah, kita akan bahas langkah-langkah uji hipotesis. Tentu hipotesis 0 dan hipotesis alternatif berdasarkan permasalahan yang diuji. Kemudian mengumpulkan data yang akan digunakan dalam analisis statistik. Kemudian berikutnya tentukan signifikasi, menentukan tingkat signifikasi A sebagai batas dari mana hipotesis 0 ditolak. Kemudian ada analisis statistik, melakukan analisis statistik yang sesuai dengan pertanyaan penelitian. Baiklah teman-teman, itu saja langkah-langkah uji hipotesis yang dapat saya sampaikan. Berikutnya kita akan bahas penggunaan nilai P dalam uji hipotesis. Yang pertama adalah nilai P kurang dari A, menolak hipotesis 0 dan menerima hipotesis alternatif. Kemudian P lebih dari A, tidak cukup bukti untuk menolak hipotesis 0. Kemudian ada nilai P sama dengan A, kemudian tergantung pada tingkat signifikasi yang ditetapkan sebelumnya. Oke, baiklah, kita bahas materi selanjutnya, penggunaan tingkat signifikasi dalam uji hipotesis. Definisi A. Tingkat signifikasi yang digunakan untuk menentukan apakah hipotesis 0 harus ditolak atau tidak. Kepercayaan statistik membantu membuat keputusan berdasarkan bukti yang diperoleh dari data probabilitas, mengukur sejauh mana data mendukung atau menolak hipotesis 0. Oke, baiklah teman-teman, berikutnya saya akan membahas aplikasi atau penggunaan uji hipotesis. Yang pertama adalah aplikasi medis menguji efektivitas obat baru dalam mengobati penyakit tertentu. Kemudian ada aplikasi bisnis menguji apakah suatu promosi produk meningkatkan penjualan. Kemudian ada aplikasi sosial menguji apakah program pemberdayaan masyarakat berhasil mencapai tujuannya. Baiklah teman-teman, berikutnya bagaimana penguji ini bekerja. Seorang analis melakukan pengujian hipotesis pada sampel statistik untuk menyajikan bukti masuk akalnya hipotesis 0. Pengukuran data analisis dilakukan terhadap sampel acak dari populasi untuk menguji suatu teori. Analisis menggunakan sampel populasi acak untuk menguji dua hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Kemudian hipotesis 0 biasanya merupakan hipotesis kesetaraan antara parameter populasi, misalnya bahwa rata-rata pengembalian populasi sama dengan 0. Hipotesis alternatif pada dasarnya adalah kebalikan dari hipotesis 0. Misalnya populasi berarti keuntungan tidak akan 0. Dengan 0 akibatnya keduanya saling eksklusif dan hanya satu yang benar. Namun salah satu dari dua kemungkinan tersebut
akan selalu benar. Oke, dari materi yang saya sampaikan dapat saya simpulkan, uji hipotesis adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji klaim atau asumsi tentang suatu populasi berdasarkan sampel data. Prosesnya melibatkan perumusan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, penggunaan data, dan pengembalian keputusan. Berdasarkan analisis ini dapat mengonfirmasi atau menolak hipotesis nol, memberikan dasar untuk membuat kesimpulan tentang populasi yang lebih luas. Pentingnya untuk memahami tingkat signifikan dan p-value dalam konteks ini. Dengan demikian, uji hipotesis membantu dalam membuat inferensi tentang karakteristik populasi berdasarkan informasi dari sampel data yang ada. Baiklah teman-teman, mungkin di materi kali ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang-kurang kata dan jika ada penyampaian yang kurang tepat atau pengucapan yang salah, saya mohon maaf. Dan teman-teman, jika ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan tentang materi ini, boleh teman-teman tanyakan di kolom komentar, dan jika ada saran silakan teman-teman sampaikan di kolom komentar. Jadi itu saja video dari saya, semoga bermanfaat dan membantu. Saya pamit, semoga sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.